Salah satu hukum semesta namanya paradoks, Bu. Tidak mungkin ada perdamaian kalau tidak ada peperangan. Betul nggak, Bu? Yin yang itu nggak bisa dipisah. Sakit dan sehat itu nggak bisa dipisah. Dapat dan lepas itu nggak bisa dipisah gitu. Maka baik dan buruk juga nggak bisa dipisah gitu. Dan kita akan selalu menilai dari faktor eksternal. Contoh, udah nggak usah jauh-jauh ke yang perang lah ya. Ada orang kelihatan kayaknya kasihan banget misalnya. Kita ngelihatnya kasihan, mungkin dianya sih biasa aja gitu. Berarti kan semuanya dari sudut pandang kita kan. Nah, nanti pelan-pelan ketika nanti mengerti, karena kita penting untuk bahas hukum semestanya, pemahaman esensinya dari semua sudut pandang, itu kan luas banget gitu. Nah, makanya ibu kan yang paling tahu level anak ini ada di mana. Nah, ngejawabnya mau di kelas 2 tambah 2, akar 16 atau log 10.000, nanti pelan-pelan. Karena nanti ujungnya pasti dapatnya 4 juga gitu kira-kira. Gitu, Bu. Dan dia nanti bakal banyak dapat pelajaran di situ. Karena pertanyaan itu menumbuhkan kesadaran. Maka kalau hidup udah nggak ada pertanyaan, hati-hati sih. Karena pertanyaan itu yang tetap keep alive gitu. Karena dengan bertanya kita mau bertumbuh, bertanya kita mau bertumbuh gitu. Happiness tuh inside gitu. Yang di luar tuh semuanya tipuan lah. Itu di training gimana? Di training disadari gitu bahwa kebahagiaan bukan ada di situ gitu. Tapi aku yang bisa memilih bahagia atau tidak gitu. Karena sekali lagi bahagia itu keputusan. Sekarang kalau kita misalnya ya, tergantung bahagia harus ada ini, ada itu, ada itu. Berarti kita bahagianya musiman nggak kira-kira? Iya dong. Betul nggak? Karena nanti ketika bahagia ada, ketika aku sudah mulai merasa cukup dengan diriku. Dan begitu sudah mulai cukup dengan diriku, maka kebahagiaan itu akan hadir gitu. Nah, jadi mungkin nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Penting untuk bedain dulu mana bahagia, mana senang. Karena kalau senang, itu pasti dapatnya dari luar. Tapi bahagia, unconditional. Sesuatu yang tanpa syarat, itulah yang disebut bahagia. Dan bahagia bukan masalah aku mendapatkan, tapi ketika aku melepaskan. Yang terjadi. Kita pernah dengar dengan kata-kata bersyukur. Ya. Orang kebanyakan ketika kita mendapatkan sesuatu baru bersyukur, betul nggak? Yes. Berarti ada sesuatu baru bersyukur. Pertanyaan, waktu bersyukur gara-gara bendanya datang atau di dalamnya nyala? Yang mana? Nyala. Di dalamnya nyala. Sebenarnya dari dulu sebelum bendanya datang udah ada belum? Udah. Betul nggak? Sehingga teman-teman jangan lupa ya, bahagia itu pilihan, keputusan, gitu. Marah itu pilihan, keputusan juga gitu. Sehingga ketika bahagia dan marah adalah keputusan, berarti bagaimana aku memilih dalam konteks apapun, aku mau bahagia atau tidak gitu. Nah, mungkin sekarang baru disadari bahwa kayaknya aku bahagia deh kalau ada dia, gitu ya. Tapi jangan-jangan itu bukan bahagia, tapi namanya kesenangan. Ya. Karena kalau kita dapat dari luar, namanya pleasure. Tetapi sesuatu yang muncul dari dalam itu namanya bahagia gitu. Akhirnya kita teradiksi sama orang lain. Rugi nggak, Mbak? Rugi. Betul nggak? Karena sebetulnya bahagia udah ada di sini. Dan nanti kalau kita ngerti bahwa bahan baku kita itu bahagia sebetulnya. Kita ini semua adalah kebahagiaan yang ketutup sama keinginan. Selesai. Pengen bahagia nggak? Oke. Sekarang ada statement gini. Aku ingin bahagia. Gimana cara bahagia? Hilangin inginnya, tinggal aku bahagia. Berarti yang membuat tidak bahagia apa? Aku bahagia kalau. Banyak kategori nggak? Iya. Yang bikin kategori siapa? Iya. Jadi kalau mau bahagia gimana caranya? Lepasin kategorinya. Maka ketika udah nggak ada kategori, di situ kebahagiaan akan muncul gitu. Gitu. Karena nanti pada akhirnya kita akan ngerti bahagia itu bukan mendapatkan, tapi ketika kita melepaskan. Kalau kita mendapatkan namanya senang, tapi kebahagiaan adalah begitu kita melakukan detachment gitu. Gitu kira-kira. Tinggal di train. Karena itu kan urusannya tentang habits. Ada kolerasinya sama pas experience soal atau nggak trauma gitu. Ada korelasinya nggak bisa bahagia itu karena ada trauma di masa lalu, kayak gitu bisa ada korelasi. Sangat. Tapi suggest saya masa lalu
sama seperti kayak kita ngelihat spion. Kalau kita naik motor ngelihat banyak spion, nabrak gitu. Masa lalu ya udah. Tetapi nanti pelan-pelan kita akan tahu apa yang perlu diperbaiki gitu kira-kira. Tapi itu luka batin itu bisa disembuhin secara diri sendiri atau harus pakai spiritual? Aku nggak tahu bahasanya. Ya. Itu bisa dari diri sendiri atau perlu bantuan orang ketiga untuk heal? Ya, gini. Terkadang kita perlu orang lain untuk kita diskusi dan untuk kita mendapatkan knowledge. Tapi at the end of the day, penyembuhan itu nggak bisa diwakilkan sama siapa-siapa. Karena semua kunci penyembuhan itu cuma satu, acceptance, diterima. Sekarang mau datang ke semua banyak guru, at the end kitanya nggak terima. Sampai kapanpun mau kita datang ke guru yang terbaik, tapi kitanya nggak ada penerimaan, itu nggak akan pernah selesai gitu. Jadi yang di luar diri kita itu cuma ngebukain pintu. Tapi yang akan menjalani perjalanan itu kita masing-masing. Ya, itulah adilnya hidup bahwa perjalanan ini nggak bisa diwakilkan gitu kira-kira. Gitu intinya. Nah nanti pelan-pelan itu akan ditarik lagi di bawah untuk mengenal diri lagi, mengenal diri lagi, mengenal diri lagi gitu. Jadi pelan-pelan di situ. Tapi start with understanding bahwa happiness nggak pernah ada di luar diri kita, tapi selalu ada di dalam diri kita. Sip ya. Nah rumus. Happiness sama dengan realitas dibagi ekspektasi. Selesai. Contoh. Kalau saya besok mau dagang, ekspektasinya laku 10. Tahunya dagangannya laku 100. Berarti realitasnya 100 dibagi ekspektasinya 10. Berarti happinessnya tinggal berapa? 10. Duh, ini kayaknya matematik pada nggak masuk ya waktu sekolah ya. Berarti Ya. menang banyak. Ya, dapat ya. Karena ekspektasi selalu menjadi pembagi dalam kebahagiaan kita. Sekarang saya tanya teman-teman, kalau happiness-nya pengen kapanpun, dimanapun dan tanpa batas, gimana caranya? Jadikanlah ekspektasinya zero. Once kita dapat atau kita memasang zero expectation, mau realitasnya cuma 1, dibagi 0 tetap tidak terhingga gitu. Jadi musuh utama kita dalam tanda petik adalah ekspektasi, keinginan. Maka kenapa penting banget untuk kontrol ekspektasi dan keinginan? Karena ekspektasi dan keinginanlah yang akan ngebuat kita jadi chaos gitu. Makanya orang yang banyak mau, banyak pusingnya pasti. Tapi bukan berarti jangan punya kemauan, bukan. Tapi nanti ngerti bahwa ada kebutuhan dan ada keinginan gitu. Dan nanti kita akan diselaraskan untuk mengikuti kebutuhan. Karena at the end of the day, hidup nggak sesuai dengan keinginan kita, selesai. Tapi hidup akan jalan sesuai dengan realitasnya gitu. Dan yang di luar diri kita hanyalah cerminan untuk ngaca. Ternyata aku tahu diriku seperti ini karena banyak kacanya. Karena kalau nggak ada cermin, kita akan sangat sulit melihat muka sendiri, betul nggak? Yes. Dan nanti kita ngerti, ketemu siapapun itu pasti cerminan untuk kita mengenal diri pada akhirnya gitu. Sementara gitu, Mbak. Sip ya. Jadi belajar dulu untuk ngambil remote control gitu. Intinya mau happy jangan banyak kategori gitu kira-kira. Sip ya, karena nanti yang mengkategorikan diri sendiri, yang bikin susah diri sendiri gitu.